Oke, kembali kita lanjutkan pembicaraan tadi. Kita pertama kali ada di kapal pesiar. Ya. Setelah kita dari wardrobe tadi, kita ke kamar kita, bersih-bersihlah badan kita ambil mandi, semua sehat, bersih, kita berseragam, kita kembali melihat di mana lokasi tempat kerja. Kita survei. Kebetulan saya di dining room waktu itu, ya, sebagai asisten waiter pertama kali berangkat. Jadi saya menanya teman-teman Indonesia yang ada di kapal yang sudah lebih dulu dari saya, tanya posisi dining room itu di mana. Karena sebelumnya saya nggak ada background kerja di kapal. Ya, jadi saya tanya teman-teman Indonesia yang ada di kapal, dining room sebelah mana? Jadi saya survei dulu. Ya, kalau mungkin orang lain istirahat, saya tidak. Saya survei di mana dining room, ya, di mana kitchennya. Karena kita sebagai asisten waiter, tugas kita membantu waiter pastinya, ya. Jadi kita harus survei di mana bar, di mana dining room, di mana kitchen. Kitchen juga sangat luas, ya, karena dibagi section-sectionnya juga nanti, ya. Jadi saya sudah tahu di mana tempat saya kerja. Nah, begitu itu selesai baru saya turun. Saya ngambil dinner saya. Selesai dinner saya naik lagi kembali ke restoran. Tunggu perintah dari supervisor atau restoran manager yang akan memberikan kita station. Ya, karena kita tidak dapat itu dari payroll atau dari guest service, kita akan dapat tugas kita atau posisi kita nanti dari restoran manager kita. Briefing pertama pada saat dinner di kapal, kita diberikan section atau table, kita handle berapa meja. Biasanya 3 meja, itu 2 top, 4 top, 6 top, atau 8 top, atau 10 top. Jadi kita tuh menjalani 2 sitting. 1 sitting biasanya kita handle, kalau asisten waiter 20 sampai 30, maksimum 40 kepala atau 40 tamu, 40 seat. 1 sitting, kalau 2 sitting berarti kalau kita 40 per sitting, second sitting berarti kita pegang 80 tamu, ya. Jadi itu bukan pekerjaan yang mudah, apalagi pertama kali di kapal. Siapkan mental, ya, harus sungguh-sungguh, karena kalau kita nggak ini juga sia-sia, kasihan. Kemudian mental kita cukup, tidak perlu sampai di situ, nggak cukup sampai di situ. Kemudian karena kita asisten waiter, kita tugas kita lebih banyak membantu waiter. Kita tidak berdiri sendiri. Nanti pada saat waiter ngambil makanan dan segala macam, pasti waiter minta kita membantu untuk ambil makanan ke pantry juga. Selain itu juga tugas dan tanggung jawab kita adalah sebagai asisten waiter, kita banyak lebih dalam beverage atau kita menyiapkan minuman untuk tamu. Nah, di sana bukan hanya minum air putih atau kopi saja, karena tamu di sana itu beda dengan kita di hotel. Kita posting, mereka kita prepare, ya. Apalagi asisten waiter itu memang kita ada POS. POS itu hanya kita posting untuk minuman-minuman yang bukan in-house. Contoh, bir kaleng, wine, champagne, itu kita menggunakan POS. Ya, dan itu kita order harus berbayar. Makanya pada saat kita ada tamu order itu, kita minta ID tamu atau kartu tamu, kita akan swipe di Micros kita posting, nanti kita isi nama tamunya siapa, nomor kamarnya berapa, mereka langsung dipotong langsung atau tagihannya akan masuk atas billingnya, atas nama mereka dan room mereka. Itu yang berbayar. Yang in-house adalah seperti air putih, kopi, teh, jus and soda. Nah, soda juga ada yang in-house, ada yang berbayar, ya. Kalau in-house kita biasanya dari mesin, ya. Kalau yang berbayar semua bentuknya can or bottle. Nah, itu kita bayarkan. Kita membawa minuman untuk 80 kepala sekali jalan. Kalau kita tidak bisa handle sekali jalan, itu pasti keteteran. Makanya sebelum kita mulai bekerja, perlunya preparation, persiapan. Apa yang kita siapkan sebagai asisten waiter? Kita persiapkan air putih, itu kita taruh di station kita, ya, sebagai asisten waiter. Kemudian apalagi di kapal itu tamu harus makan roti atau
bread untuk di table. Itu kita harus prepare dan kita juga harus ngantri. Makanya persiapan perlu waktu. Jadi jangan berleha-leha. Datanglah lebih awal, prepare station kita, semuanya ready. Jadi pada saat kita sudah sampai di sana, kita tinggal ambil order yang lain. Ya. Jadi itu harus kita simpan dengan baik. Dan roti disimpan ada warmer bread, dan usahakan roti itu harus hangat setiap saat. Ya. Kopi juga harus panas setiap saat. Ya. Nah, caranya kita ada China atau mug atau cup warmer. Kita juga simpan cup kita di warmer. Jadi pada saat kita sajikan, kopinya panas, gelasnya juga panas atau hangat atau standar dari mereka, ya itu juga termasuk salah satu sanitasi dari mereka. Kemudian setelah kita prepare minuman, pasti kita akan membantu waiter pada saat melayani makanan mereka. Tugas kita yang lain apa? Busing atau kita clear up. Waiter serve, asisten waiter akan clear up juga. Jadi asisten waiter itu tidak mudah karena pekerjaan kita lebih banyak daripada waiter. Ya, oleh sebab itu kita juga harus membersihkan piring-piring kotor karena mereka ada 5 course, dari appetizer, sup, salad sampai main course ke dessert. Setiap section selesai kita clear up. Kenapa? Karena waiter akan masuk makanan kedua, makanan ketiga, makanan keempat, makanan kelima. Jadi kita sebagai asisten waiter, kita harus cepat, kerja cepat, tepat, dan sigap harus benar-benar. Jadi ya kita belajar, tapi kalau enggak ya kita nggak bisa ngikutin, kita rugi sendiri.